Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kita semua. Saat ini Roh Kudus mengundang kita masuk dalam hadirat-Nya. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur, ke pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Mari kita bersuka cita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jemaat terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Karena kasih dan kedaulatan-Mu, Engkau berkenan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena melalui pengorbanan tubuh, darah, dan nyawa-Mu, kami memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, dan kehidupan abadi. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan hadir dan memimpin mesbah doa online kami ini. Pada malam hari ini di rumah kami masing-masing. Sehingga kami boleh berjumpa dengan Allah Tritunggal. Dan dalam hidup keseharian kami boleh semakin serupa akan Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
tak pernah terlambat pertolonganku, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku empat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganku, besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara, Mazmur 69 ayat yang ke-10. Saya mengambil dari terjemahan lama. Saya bacakan. Karena rajin akan rumahmu itu menghanguskan hatiku. Kemudian dari terjemahan baru. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Semangatku berkobar karena cinta kepada rumahmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kegairahan akan rumahmu membinasakan aku. Sebab kerinduan akan rumahmu menghabiskan aku. Sebab kegairahan akan baitmu telah melahap aku. Saudara, kenapa kita harus memakai begitu banyak versi terjemahan, saudara? Nah, karena bahasa selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Saudara perhatikan tahun-tahun yang saya cantumkan di sana. Kemudian yang kedua, karena di dalam setiap kata itu mengandung konotasi atau nuansa yang berbeda-beda. Maka saya cantumkan di sana, saya kasih garis bawah, cetak miring, cetak tebal, pakai warna yang berbeda. Nah yang ketiga, karena firman Tuhan di dalam Alkitab itu begitu indah dan kaya dengan makna, saudara. Atau artinya. Apalagi ketika kita membaca kitab Mazmur yang sangat puitis ini. Itu sebabnya saya hendak menunjukkan kepada saudara beberapa versi terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat slide selanjutnya, saudara. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta di sini? Bukanlah judul film yang dirilis tahun 2002 atau lagu yang populer itu, saudara. Tetapi maksud saya adalah apakah ada apa dengan kata atau istilah cinta di dalam Mazmur 69 ayat yang 10 itu? Nah, kita lihat di sini. Ya, di dalam bahasa aslinya memakai kata kinah di sana. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan ya, yang saya beri kotak di sini, ya, ini adalah jumlah pemakaian di dalam terjemahan baru, saudara. Ya, cemburu itu ada 7, cemburuan itu ada 5, cemburuku itu ada 5 kali. Nah, saudara, dalam perasaan cinta itu ada terkandung pula, ada mengandung pula semangat kecemburuan. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya di sini saudara perhatikan, misalnya di dalam Authorized Version, King James Version itu, ya kata jealously dipakai 25 kali, sedangkan kata zeal dipakai 9 kali, saudara. Nah, saudara tentu ingat dengan salah satu murid Kristus yang disebut Simon, orang Selot itu bukan? Nah, dari kata zeal di sini, Selot ya, mari kita lihat di sini, ya zeal, terjemahan bahasa Inggris. Zelot menurut kamus Alkitab ya adalah golongan orang-orang Yahudi yang mati-matian menentang kuasa penjajah Romawi. Sering berupa gerakan bawah tanah, saudara. Nama itu berarti orang yang giat berjuang. Zeal itu, giat berjuang untuk kebebasan politik dalam hal ini. Nah, seorang bekas anggota pasukan semacam itu
ya bernama Simon menjadi murid Kristus, menjadi murid Tuhan. Slide berikutnya, saudara. Apa bedanya cemburu dengan iri? Bagaimana menurut saudara? Apa bedanya cemburu dengan iri, saudara? Ya. Nah, cemburu itu tidak sama dengan iri, saudara. Cemburu itu, ya, kalau saya itu memiliki sesuatu, tapi diambil oleh orang lain. Atau yang merupakan hak saya, tidak diberikan kepada saya. Nah, itu namanya cemburu. Sedangkan kalau iri, itu saya tidak punya, orang lain punya, saya iri. Ya, merasa ingin memiliki kepunyaan orang lain. Supaya saya lebih, begitu. Atau supaya saya paling tidak sama dengannya. Nah, itu iri, saudara. Nah, dalam konteks dalam kehidupan berkeluarga, berpasangan, tentu saudara akan cemburu, bukan? Kalau pasangan saudara ya berselingkuh atau lari ya bersama orang lain. Ya, itu cemburu, saudara, bukan iri, saudara. Karena istri itu atau suami itu adalah pasangan saya, begitu. Lebih lanjut, saudara, untuk hal apakah cinta sang pemazmur yang kita baca di dalam Mazmur 69 ini? Untuk hal apakah? Nah, saudara, dalam bahasa aslinya di sana dicantumkan pemazmur di sini adalah Daud. Kalau kita baca di ayatnya yang pertama dari pasal 69 itu atau dari Mazmur nomor 69 itu. Itu adalah mazmur dari Daud. Saudara tahu bahwa dari zaman Daud, pada zaman Daud itu rumah Tuhan itu masih berbentuk kemah, saudara. Yang ini nih, tabernakel nih, ya. Berbentuk kemah, bisa dibongkar pasang, saudara. Nah, sedangkan Daud sendiri waktu itu sudah menjadi raja ketika tidak lagi berperang, ketika dia melihat kemah Tuhan masih berbentuk kemah, sedangkan dia sendiri tinggal di istana yang megah, dia sebetulnya sangat ingin membangun bait Allah, saudara. Ya, dia ingin membangun bait Allah, ini dia bait Allah. Nah, tetapi Allah tidak mengizinkan pada saat itu. Ya, nanti di zaman anaknya, yaitu Raja Salomo, baru ada bait Allah yang dibangun secara permanen, saudara. Bukan oleh Daud. Karena Allah tidak ingin Daud membangun bait suci itu. Kita tahu bahwa bait Allah Salomo atau bait Allah yang dibangun Salomo ini kelak akan dihancurkan secara total oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Ya. Dalam sejarah yang panjang, karena orang-orang Israel jatuh dalam dosa, menyembah berhala, maka Tuhan menghukum mereka ke dalam pembuangan. Nah, bait Allah yang lebih sederhana kemudian akan dibangun lagi setelah kembalinya bangsa Yehuda ke Yerusalem dari pembuangan mereka di Babel. Saudara, saya akan lompat langsung ya cepat ke bait Allah di zaman Kristus, saudara. Ya, tentu saudara dapat membaca bagaimana proses pembangunan bait Allah sebelumnya di dalam Perjanjian Lama sepulang mereka dari Babel, ya, di bawah pimpinan Ezra, ya, Nehemia, kemudian Zerubabel. Mereka kembali lagi membangun bait Allah itu yang lebih sederhana sampai zaman Hagai. Nah, ini di zaman Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi bait Allah di zaman Kristus itu dibangun oleh Raja Herodes Agung, saudara. Raja Herodes yang pertama. Yang hingga wafatnya pun belum selesai atau tuntas pembangunannya, saudara. Meskipun demikian, waktu di zaman Kristus itu, bangunan itu sudah berdiri dengan megahnya dan indah. Telah 46 tahun bait Allah itu dibangun pada zaman Kristus, saudara. Nah, yang menarik dalam kisah Injil, terutama Injil Yohanes, dikatakan bahwa waktu Yesus Kristus menyucikan atau menguduskan bait Allah itu, yang dibangun oleh Herodes pertama ini, murid-muridnya teringat akan ayat dalam Mazmur yang kita bahas ini, saudara. Ya, nah ini dia. Ya. Teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, Tuhan Yesus pada waktu itu balikkan meja penukar uang. Lalu dia mencambuk, saudara.
dia mengusir semua orang dari pelataran bait Allah itu. Saudara, kalau kita kembali kepada slide kita yang sebelumnya, saudara. Nah, inilah tempat mereka berdagang. Ya, disinilah saudara kalau perhatikan, ya, para pedagang penukar uang, ya, dan ternak-ternak ini. Padahal, ya, pelataran luar ini adalah tempat sembahyang bagi orang-orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi. Orang-orang yang bukan keturunan Yahudi, bukan orang Israel, tapi mereka adalah orang-orang yang takut kepada Yahweh, takut kepada Allah, dan mereka beribadah di sini. Nah, pada waktu itu, ya, di dalam Injil Yohanes 2 itu adalah masa, ya, Paskah, saudara. Sehingga banyak orang Yahudi perantauan yang datang ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah itu. Nah, saudara, Tuhan Yesus begitu marahnya, ya. Ini siapa anak muda ini, ya, berani, ya, membuat kekacauan. Padahal, ya, orang-orang yang berdagang itu adalah menolong orang-orang yang datang dari jauh. Tidak mungkin mereka membawa ternak. Tetapi, saudara, motif orang-orang yang berdagang ini adalah untuk profit, untuk keuntungan. Mereka memeras orang-orang miskin. Mereka memeras, ya, para pendatang atau orang-orang Yahudi hendak beribadah kepada Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Mereka memeras mereka dengan nilai tukar uang yang jauh tinggi. Sebab waktu mereka memberikan persembahan itu harus menggunakan mata uang lokal, shekel. Ya, kalau mata uang asing yang ada gambar kaisar itu haram. Mereka tidak terima, saudara. Demikian juga ternak. Ya, tidak mungkin mereka bawa dari daerah mereka. Ya, tetapi mereka harus membeli ternak untuk dikorbankan itu dari para penjual-penjual ini. Tentu setoran itu, keuntungan itu diberikan juga kepada imam-imam, saudara. Kepada orang-orang Farisi yang punya kepentingan di dalam pemeliharaan bait Allah itu. Saudara, ini merupakan sistem yang buruk. Ini merupakan suatu struktur sosial masyarakat yang menindas ke bawah. Yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melihat penyelewengan ini terjadi di rumah Tuhan. Di mana ketika rumah Allah itu, bait Allah itu harusnya menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Tetapi mereka pakai itu sebagai, ya, sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, saudara, dan memeras orang-orang yang datang untuk beribadah. Saudara, baru-baru ini telah viral, ya, di media sosial, ya, ketika COVID-19 itu berdampak kemana-mana, saudara. Ya, saya setuju dikatakan bahwa transportasi, restoran, hotel, travel agent, semua industri pariwisata terdampak, saudara. Banyak yang bangkrut, ada yang di PHK, ya, dan lain sebagainya, dan berdampak kepada gereja. Kita tidak dapat pungkiri itu. Tapi pertanyaannya, saudara, bagaimana seharusnya kita bersikap di masa krisis ini, saudara? Nah, ini yang menjadi, ya, kehebohan itu. Sengaja mukanya tidak ditampilkan, ya. Saudara, kalau membaca di sini, ya, dikatakan persembahan berkurang karena sebagian besar jemaat bukan pelaku firman. Loh, kok yang ngasih persembahan kecil bukan pelaku firman, saudara? Saudara, kita begitu, maksudnya begitu gampangnya mengukur, menilai orang, menghakimi orang dari pemberiannya, saudara. Ya, seolah-olah iman seseorang itu diukur dari rupiah, saudara. Terlepas apapun motif orang yang mengatakan ini, ya, kita sadar bahwa banyak gereja yang terdampak, ya, cukup sulit, memang menyedihkan, memang. Tetapi bukankah seharusnya kita justru perlu banyak bergantung kepada Tuhan di dalam doa? Kita sendiri apakah sudah memberikan persembahan hidup? Ya, bukan hanya materi bagi saya, tapi juga persembahan hidup dalam hal kita memperhatikan, menolong orang lain. Ya, saudara, saya tidak bermaksud untuk menghakimi baik yang mengkhotbahkan ini, tetapi kembali kepada motif kita masing-masing sebagai anggota jemaat, sebagai pemimpin jemaat sidang atau gembala sidang.
Apakah motif kita mencari keuntungan? Apakah motif kita itu ya sesuai dengan panggilan Tuhan? Pertanyaannya saudara, apakah panggilan gereja itu saudara? Gereja yang dimaksudnya tentu bukan gedungnya saudara, tetapi orang-orangnya, saudara dan saya. Bagaimana dengan gereja kita? Sudahkah gereja kita itu menjadi rumah doa bagi segala bangsa? Kalau bait Allah itu, yang menurut Rasul Paulus di dalam Korintus, itu adalah umatnya. Ya, kamu adalah bait Allah. Karena Roh Kudus berkenan berdiam di dalam tubuhmu, gitu ya. Nah, ataukah kita masing-masing mencari keuntungan dan kenyamanan kita sendiri? Sudahkah kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa, gereja kita itu? Ataukah kita masing-masing datang ke gereja ataupun beribadah secara online itu demi mencari kenyamanan kita sendiri? Bagaimana kita sudah menyatakan kebenaran Injil itu? Sudahkah kita bersaksi kepada orang lain mengenai Kristus? Dan sudahkah kita mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan atau memandang bulu? Kiranya Bapa, Anak, dan Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Kita masuk dalam waktu hening. Kesaksian dan permohonan doa akan disampaikan oleh Dr. William Cheng atau Cawe. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu Jemaat GKJ Negara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya William, kali ini bertugas menjadi dokter di Bangsal ODP BDP Corona COVID-19 di Rumah Sakit RSCM Kiara. Ya, di sini memang kesehariannya ya cukup baru ya buat kami karena harus bekerja dengan APD yang lengkap seperti ini. Jadi kami menggunakan coverall, kemudian menggunakan masker N95 dan juga masker lagi surgical di luarnya. Itu semua yang kami lakukan ya memang untuk melindungi diri kami dari paparan virus corona. Suka dukanya memang ya banyak juga ya. Dukanya tentu saja mungkin yang biasanya kami bisa bekerja dengan bebas, bisa melakukan tindakan dengan baju yang biasa. Namun sekarang saya harus menggunakan baju lengkap seperti ini dan juga selalu senantiasa mencuci tangan setiap kali bertemu dengan pasien ataupun setelah memeriksa pasien selalu harus mencuci tangan. Maksudnya dulu juga memang mencuci tangan, cuma sekarang sangat sampai bisa berkali-kali juga gitu karena memang sangat parno gitu ya. Nah, kalau sukanya memang saya juga akui memang di sini saya juga merasakan banyak berkat Tuhan juga. Selama bertugas sudah hampir memasuki, saya rasakan banyak sekali penyertaan dan kasih Tuhan ya, melalui banyak sekali bentuk kasih tersebut, baik pertama dari donasi dari para banyak relawan juga yang mendonasikan seperti alat pelindung diri, ada juga yang mendonasikan makanan ataupun minuman yang pada dasarnya menunjukkan support kepada kami semua yang bekerja di garda terdepan. Saya sangat bersyukur dan merasakan penghiburan juga dari para donasi juga tersebut. Salah satunya juga GKJ Negara juga mendonasikan alat pelindung diri kepada Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM. Dan yang paling penting adalah kami di sini juga kami merasakan kemuliaan Tuhan melalui bagaimana kami menemui pasien-pasien sehari-hari, mendengarkan cerita mereka, kekhawatiran mereka. Karena ketika dicap sebagai PDP itu biasanya merupakan suatu hal yang sangat besar bagi mereka. Karena tidak banyak yang dikucilkan apabila dikatakan PDP gitu. Seperti saya karena bekerja di bagian anak, ketika anaknya dibilang PDP, otomatis orang tuanya juga harus masuk dan kemudian saat pulang dia juga harus melakukan isolasi mandiri. Di situ saya banyak belajar untuk sharing pengalaman juga, kemudian mendengarkan dan juga berusaha juga tentunya memancarkan kemuliaan Tuhan lewat kehadiran saya ketika menemui pasien-pasien saya. Ya, sekian mungkin dari saya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin.
Jemaat sekalian, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam beberapa pokok doa syafaat ini. Mari pertama-tama kita memohonkan agar Tuhan senantiasa mengaruniakan kecukupan material, kesehatan jasmani, pertumbuhan karakter, dan rohani bagi diri kita masing-masing, dan juga anggota-anggota keluarga kita. Doakan agar kita semua dimampukan melalui masa-masa sukar seperti sekarang ini dengan tetap mempercayai Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu dan pertolongan bagi setiap kami, masing-masing pribadi, agar kami boleh diberikan kecukupan ya Tuhan. Diberikan segala apa yang sungguh-sungguh kami butuhkan. Kami mohonkan kesehatan jasmani. Kami mohonkan pertumbuhan karakter dan kerohanian bagi diri kami masing-masing. Untuk anggota keluarga kami juga. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami semua boleh melewati masa-masa sukar seperti sekarang ini, dan tetap kami boleh bergantung bersandar kepada Engkau. Yang berikutnya saudara, mari kita berdoa untuk anggota-anggota jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara, khususnya bagi mereka yang sedang sakit. Saudara boleh menyebutkan nama mereka satu persatu bila mana saudara diingatkan oleh Tuhan. Dan kita berdoa bagi mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Kiranya firman Tuhan dan doa dari saudara-saudari seiman boleh menguatkan satu sama lain, boleh menghiburkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk anggota-anggota jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara. Bagi mereka yang sedang sakit, bagi mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka melalui firman yang mereka dengarkan, melalui pokok-pokok doa yang disampaikan oleh jemaat. Kiranya mereka boleh kuatkan dan dihiburkan. Berikutnya kita berdoa juga bagi perekonomian setiap jemaat. Kita berdoa untuk pertolongan Tuhan untuk usaha pekerjaan mereka. Kita berdoa untuk studi dari anak-anak kita. Kita berdoa bagi kaula muda kita. Kiranya Tuhan boleh memberikan pertolongannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat kami ya Tuhan. Untuk anggota jemaat GKI Jatinegara yang bergumul di dalam perekonomian, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam hal keluarga mereka, untuk studi anak-anak mereka. Tuhan, kiranya Engkau menolong, menjagai, memelihara, dan memberikan berkat-Mu ya Tuhan. Terakhir kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita sama-sama buka suara saudara untuk pemerintahan kita, baik di pusat maupun di daerah. Kita berdoa juga untuk tim medis di berbagai rumah sakit rujukan COVID. Kita berdoa untuk para dokter, perawat, supir ambulans, apoteker dan lain sebagainya. Sebagaimana tadi sudah dimohonkan oleh Dr. William Cheng atau Cawe. Kita berdoa juga untuk aparat keamanan, ya, supaya ada ketertiban masyarakat, ya. Kiranya TNI dan Polri boleh bekerja sama. Mari kita sama-sama berdoa. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah. Demikian juga mereka, para pekerja medis, para dokter, perawat, supir ambulans, apoteker dan lain sebagainya, petugas kebersihan ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan penjagaan, Tuhan memberikan pertolongan. Demikian juga untuk TNI dan Polri, supaya mereka boleh menertibkan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tuhan, kiranya Engkau nolong. Engkau juga menolong presiden kami ya Tuhan, beserta jajarannya, kabinetnya, wakilnya, supaya mereka boleh menolong negara dan bangsa kami ini melalui hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran dengan pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apapun boleh terjadi di tengah-tengah kita. Kita dapat tetap hidup menikmati semua kemurahan Allah Bapa. Karena kita tahu bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Mari kita menanggapi, meresponi firman Tuhan hari ini dengan tetap beriman pada Allah yang hidup. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Satu Hal Ku Rindu. Satu hal yang ku rindu.
Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terinspirasi oleh perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saya akan mengkalimatkan ulang sabda itu sebagai doa berkat bagi kita. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan roh kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mesbah doa malam selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.